semuanya, perkenalkan nama saya Naila Ramadhani Pinata. Di sini saya akan membagikan tips kesehatan bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Teman-teman bisa bayangkan jika kita diserang oleh musuh tidak terlihat, datang diam-diam lewat gigitan kecil, tapi dampaknya bisa fatal. Itu namanya demam berdarah denggi. Penyakit mematikan ini masih menjadi ancaman nyata bagi lingkungan di sekitar kita loh. Dalam hitungan hari saja, kita dapat merasakan demam tinggi, nyeri hebat, dan juga perdarahan dapat terjadi. Tapi, teman-teman tahu tidak, bahwa dengan pengetahuan dan tindakan sederhana, kita dapat mencegahnya loh. Jadi simak terus video ini ya. Penyakit demam berdarah masih mengintai. Bahkan dari data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus kematian akibat DBD mencapai 1.183 jiwa. 63%-nya adalah anak-anak berusia 0 hingga 14 tahun. Ancaman penyakit ini tidak main-main. Penularan dan infeksi DBD seringkali terjadi di kawasan urban dengan jumlah penduduk tinggi. Untuk menghindari terjadinya kematian, penanganan infeksi DBD harus dilakukan dengan cepat. Salah satunya dengan mengenali gejala infeksi DBD. Tak hanya itu, upaya pencegahan pun harus dilakukan dengan menerapkan 3M+, mulai dari menguras, menutup dan mendaur ulang limbah tempat nyamuk bersarang, memasang kelambu saat tidur dan menggunakan obat nyamuk aerosol yang dapat mematikan nyamuk seketika. Untuk mengatasi demam berdarah, kita mulai dari pencegahan. Jadi untuk mencegah demam berdarah ada istilah yang kita sudah kenal lama yaitu 3M, mengubur, membersihkan, dan menutup. Dan sebenarnya ada istilah 3M+. Plusnya itu apa? Plusnya yaitu kita memakai kelambu pada daerah endemis, kemudian kita memberantas sarang nyamuk atau memberantas nyamuk itu sendiri bisa dengan obat nyamuk. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. End of flashback. Jadi apa itu DBD? DBD adalah demam berdarah tinggi. Penyakit ini adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini umum terjadi di daerah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Penyebab demam berdarah yaitu disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit orang yang sudah terinfeksi lalu menggigit orang lain. Umumnya merebak saat musim hujan dan di lingkungan dengan banyak genangan air. Adapun data epidemiologi terkini yang dapat saya sampaikan, menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 73.518 dengan 705 kematian. Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 23.959 kasus. Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan peningkatan signifikan dalam kasus DBD. Dari 505.430 kasus pada tahun 2000 menjadi 5,2 juta kasus pada tahun 2019. Lalu, apa saja gejala dari demam berdarah? Yaitu demam tinggi mendadak yang suhunya dapat mencapai lebih dari 39 derajat, lalu nyeri kepala hebat, terutama di belakang mata, lalu ada nyeri otot, sendi, dan tulang sering disebut black bone fever. Mual dan muntah, bintik-bintik merah di kulit akibat pendarahan di bawah kulit, irisan atau gusi berdarah, tubuh lemas, dan nafsu makan yang menurun. Kadar normal trombosit perlu diperhatikan pada saat DBD. Normalnya, kadar trombosit itu 150.000 sampai 450.000 sel per milimeter kubik. Pada DBD, trombosit bisa turun drastis hingga di bawah 100.000 bahkan sampai kurang dari 20.000 sel per milimeter kubik. Pemantauan harian kadar trombosit sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan. Lalu selanjutnya ada faktor risiko. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena DBD antara lain tinggal di daerah endemis dengan kepadatan populasi tinggi. Yang kedua ada lingkungan dengan banyak genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk. Lalu kurang kesadaran dan praktik pencegahan di masyarakat.
Lalu ada riwayat infeksi denggi sebelumnya. Perilaku seperti menggantung pakaian di dalam rumah juga dapat meningkatkan risiko karena menyediakan tempat istirahat bagi nyamuk. Lalu seperti adanya penumpukan sampah juga dapat menjadi sarang bagi nyamuk loh teman-teman. Lalu ada pula upaya pencegahan lingkungan 3M+. Gerakan 3M+ ini adalah strategi utama pemerintah dalam mencegah DBD, yaitu dengan menguras tempat penampungan air seperti bak, mandi, drum, tempayan minimal seminggu sekali. Yang kedua yaitu menutup rapat tempat penyimpanan air untuk mencegah nyamuk masuk dan bertelur. Yang ketiga, pemanfaatan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat genangan air seperti botol, ban, dan kaleng bekas. Lalu apa saja untuk plusnya? Yaitu yang pertama menaburkan larvasida abadi ke dalam penampungan air yang sulit dibersihkan. Yang kedua memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi. Yang ketiga menggunakan kelambu saat tidur terutama untuk bayi dan anak-anak. Yang keempat menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai, dan zodia. Yang kelima menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah karena itu bisa menjadi tempat istirahat nyamuk loh teman-teman. Yang terakhir ada fogging atau yang biasa disebut pengasapan dengan menggunakan alat saat terjadi kasus DBD di sekitar lingkungan, biasanya sebagai langkah darurat untuk membunuh nyamuk dengan menggunakan fogging ini. Untuk pencegahan pribadi sendiri, dapat menggunakan lotion atau semprotan anti nyamuk, terutama saat beraktivitas di luar rumah pada pagi dan sore hari, memakai pakaian lengan panjang dan celana panjang khususnya di daerah endemis, tidur menggunakan kelambu atau ruangan ber-AC agar nyamuk tidak menggigit saat tidur. Yang terakhir, meningkatkan daya tahan tubuh melalui pola makan sehat dan aktivitas fisik. Adapun pencegahan komunal menggalakkan kerja bakti warga secara rutin untuk membersihkan lingkungan, memberikan penyuluhan tentang DBD kepada masyarakat terutama di daerah rawan. Lalu melakukan monitoring jentik nyamuk di rumah-rumah dan sekolah oleh kader kesehatan. Yang terakhir untuk pencegahan pribadi dilakukan vaksinasi denggi. Di beberapa negara vaksin denggi seperti Dengvasia telah digunakan oleh orang yang pernah terinfeksi denggi. Namun penggunaan vaksin masih terbatas dan perlu pertimbangan medis karena hanya efektif bagi individu yang sudah pernah terpapar oleh denggi. Lalu ada juga loh tips kesehatan untuk penderita DBD, yaitu istirahat total untuk mempercepat pemulihan, minum air putih sebanyak mungkin untuk mencegah dehidrasi, periksa darah secara berkala sesuai anjuran dokter, kompres untuk menurunkan demam jika diperlukan, hindari obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan aspirin, karena bisa memperparah pendarahan loh. Lalu, jaga kebersihan diri dan lingkungan agar tidak digigit nyamuk lagi. Adapun pola makan yang baik untuk penderita DBD yaitu konsumsi buah tinggi cairan seperti sup, jus buah, dan air kelapa. Buah yang dianjurkan seperti jambu biji karena tinggi vitamin C dan membantu menaikkan trombosit. Ada juga seperti pepaya dan jeruk. Sayur yang baik yaitu bayam, brokoli, dan sayuran hijau lainnya yang tinggi zat besi dan folat. Hindari makanan berminyak, pedas, atau terlalu asam. Makanan yang mudah dicerna sangat dianjurkan seperti nasi, tim, bubur, dan juga roti panggang. Adapun contoh obat kimia untuk penyakit DBD yaitu paracetamol untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Dosis sesuai usia dan berat badan tidak lebih dari 4 gram per hari. Oralit untuk mencegah dehidrasi, transfusi trombosit diberikan di rumah sakit jika kadar trombositnya terlalu rendah. Antibiotik tidak efektif karena DBD disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga tips yang saya berikan ini berguna untuk kita semua. Ingat, demam berdarah denggi bukan sekedar penyakit musiman, ia bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya loh. Mulailah dari lingkungan rumah sendiri, bersihkan genangan air, kelola sampah dengan benar, dan lakukan 3M+ tadi secara rutin. Ingat, satu nyamuk bisa membawa risiko besar bagi keluarga kita. Ayo bergerak bersama, jaga kebersihan lingkungan, dan jadikan hidup sehat sebagai budaya. Cegah DBD, selamatkan nyawa. Terima kasih.
Bye bye.